Agak lain, ini film yang rilis di tahun 2024 tentang 4 orang teman yang nggak sengaja ngebunuh salah satu pengunjung dari wahana rumah hantu mereka. Singkatnya, sekarang mereka digentayangi dan mulai ada penyelidikan dari pihak kepolisian. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya ya. Dan sebelum nonton, jujur aja gue nggak punya ekspektasi tinggi dari film ini. Gue cuma pengen ketawa aja. Tapi yang cukup menarik buat gue adalah dari sisi ceritanya gitu, yang menurut gue nggak terhitung klise, walaupun kelihatannya itu gabungan dari beberapa plot ini dan itu dengan komedi sebagai core-nya ya. Dan gue cukup percaya dari sisi komedinya 4 orang ini, karena gue terhitung lumayan sering ya nontonin mereka di digital. Dari sisi selera humor juga cukup pas dengan gue. Jadi sebelum nonton, gue ada sedikit asumsi kurang lebih akan dapat komedi seperti apa nih ketika gue nonton filmnya nanti. Sedangkan dari sisi ceritanya sendiri, awalnya kita ngelihat bagaimana 4 orang ini tuh saling ketemu dan sedikit background mengenai masing-masing karakter, di mana menurut gue cukup rapih dan efektif juga ya. Terus mulai berlanjut, cuma gue nggak mau terlalu banyak bahas dari sisi plotnya ya, karena menurut gue ini film yang cukup punya bobotnya tersendiri dari sisi ceritanya. Lumayan seru untuk diikutin, dimana selama gua nonton, gue sih nggak berasa bosen. Dan gue nonton di teater yang lumayan penuh, ketawa penonton juga dapet di sini, dan terhitung seru-seru banget sih pengalaman gua nonton di sini ya. Dan ini yang gue suka ya ketika gue nonton di bioskop, soalnya kalau gue nonton di OTT, gue nggak akan dapet pengalaman komunalnya gitu, yang menurut gue mahal dari sisi ininya sih ketika gue nonton di bioskop. Dari sisi cerita, ini bisa dibilang atau terhitung film yang to the point. Lu tahu permasalahannya apa, dari sisi karakter juga jelas, mereka punya motivasinya masing-masing. Sedangkan dari sisi chemistry ya menurut gue ini udah kuat banget, walaupun gue agak bias sih karena gue terbiasa untuk ngelihat mereka ya di dunia digital dan udah terhitung cukup familiar juga gitu. Jadi ketika gue nonton ya udah nggak asing lagi nih. Dan di sini juga mereka tuh lucu-lucu banget. Terima kasih karena udah ngebuat gue ketawa, walaupun di balik tawanya pasti ada dari sisi skrip yang mateng, terus acting, dan berbagai hal lainnya. Tapi selama gue nonton, gue ngebayangin pasti proses syutingnya yang menurut gue ini bakal seru banget ya. Dan di akhir film juga ada bloopersnya. Cuma kalau buat gue sendiri, bloopers yang paling lucu tuh bagiannya si Kak Jegel jalan ya. Sedangkan dari sisi komedi di film ini lumayan banyak yang ngebuat gue ketawa dan ada beberapa bagian sih yang gue inget tuh kayak sertifikat di awal itu lucu. Terus ada built-in di tengah film. Terus ada asam lambung, jokes obat dari Pak itu juga lucu menurut gue gitu. Dan beberapa hal lainnya, walaupun balik lagi komedi kan subjektif ya. Secara setting, gue sendiri selalu punya soft spot dengan yang namanya pasar malam. Dan kalau ngomongin pasar malam yang ada di film ini, ya ini terhitung sesuai sih dengan apa yang ada di imajinasi gue ya, kalau ngomongin dari sisi pasar malam ya. Cuma sayangnya kalau menurut gue sih nggak terlalu dieksplor di sini, tapi nggak ganggu dari sisi ceritanya. Jadi pasar malam di sini ya lebih fokus untuk di rumah hantunya aja gitu. Dan gue sih pengennya sedikit diajak ngiter-ngiter ya lebih lama gitu dari sisi setting di tempat ini. Mengenai ada apa aja sih di sana gitu, walaupun secara budget pasti akan meningkat ya karena emang perlu nambahin detail plus propsnya juga. Dan kalau dari rumah hantunya sendiri ya menurut gue ini tuh sebenarnya terhitung simpel dan setelah gue pikir-pikir juga cukup
masuk akal karena mereka tuh bermasalah dari sisi keuangan dan ketika jadi pun ya mereka fokusnya di masalah mayat ini gitu. Tapi untungnya ini semua tuh kebantu dari sisi 4 orang ini ya, yang bisa ngebuat suasananya tuh jadi lebih hidup gitu. Dari sisi lighting ya menurut gue ini udah oke, terutama pas scene malam ya, di pasar malam. Dari sisi estetika juga menurut gue ya ini udah enak sih untuk dilihat ya. Dan overall gue sih suka gitu dari sisi setting pasar malam ya. Sedangkan untuk pacing ya menurut gue ini udah pas, comedic momennya juga balance ya di sini. Setiap beberapa bagian ada ketawanya dan penonton juga kayak dikasih napas ya gitu. Mereka juga ngasih emotional moment juga di sini dan yang gue suka adalah mereka tuh cukup detail ya. Gue sering perhatiin arah jam dinding di ruang makeup mereka karena setahu gue gitu kalau di film ketika mau menampilkan jam itu harus punya makna atau nilainya tersendiri gitu. Dan kalau nggak salah juga mereka tuh biasanya siap-siapnya tuh di jam 5.50-an, itu dari apa yang gue ingat. Dan sama pas di awal mereka ketemu sih, ini satu hal yang gue inget ya, gue nggak tahu ini apakah mereka sengaja atau enggak, bajunya Kaoki warna merah, apakah ini sebagai simbol yang merepresentasikan mengenai masa lalunya dia, atau ya emang cuma kebetulan aja gitu, atau emang sebagai orang baru yang masuk ke grup ini gitu. Atau ya emang yang nggak ada, ya murni ya sebagai baju warna merah aja gitu. Sedangkan yang gua kurang suka dari film ini, di bagian awal film itu suara dialog antara Kak Pras dengan Kak Ari yang ada di awal banget ya, itu agak ketutup sih dengan suara tepuk tangan. Gue jadi agak susah untuk dengerin apa yang mereka bicarain gitu. Atau mungkin masalah di kuping gue aja sih, bisa jadi juga. Dan karakter yang gue suka tuh Obed di sini kayaknya dia harus dapat kredit lebih sih karena lucu banget bagiannya dia. Dan backstory favorit gue itu ada di backstory-nya Kak Beni gitu. Kalau yang lucu backstory-nya sih ya Kak Boris sih, terutama pas video call dengan ibunya itu menurut gue lucu banget. So, agak lain, gue terhibur banget dengan film ini. Terima kasih udah ngebuat gue ketawa. Dan gue rasa penonton lain juga menurut gue sih terhibur ya. Karena ketawa di mayoritas film ini gitu. Bahkan sampai petugas ya, kalau udah selesai film kan biasa ada satu petugas ya yang nunggu di pinggir layar gitu sambil nunggu penonton keluar, dia tuh nunggu juga sambil nontonin bloopersnya dan ketawa juga. Iya, secara keseluruhan ini film yang menurut gue sangat layak untuk ditonton. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.